Selamat pagi pemirsa. Konyol dan menggelikan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara yang juga wasit dalam pemilu 2024 selama ini ternyata menyimpan rahasia. Diam-diam KPU menggandeng Alibaba, raksasa teknologi asal Tiongkok dalam komputasi awan atau cloud untuk sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. KPU menyimpan rapat-rapat informasi itu kepada publik meski masyarakat sudah mulai curiga saat Sirekap terus-terusan dibekap masalah sejak penghitungan suara dimulai pada 14 Februari 2024. Konyolnya semua rahasia itu baru terbongkar karena ada yang mengadukannya ke Komisi Informasi Pusat atau KIP. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 15 Maret 2024 dengan tema KPU yang tertangkap basah bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Tidak ada yang ditutupi? Karena saya mau menangkap bahasa agak susah nih. Tapi pertanyaannya adalah apakah memang istilah tertangkap basah ini benar, tepat, atau seperti apa? Editorial pada pagi ini diberi judul KPU yang tertangkap basah. Pertanyaannya Kang Ade, apakah memang kemudian artinya KPU ini tidak boleh menggunakan baik server maupun cloud di luar Indonesia? Aturannya itu seperti apa? Kenapa kemudian ketika akhirnya ketahuan bahwa, bukan ketahuan ya, terbukti ya, desas-desus selama ini sudah ada, bahwa kemudian bahwa cloud-nya itu ada di Tiongkok menggandeng Alibaba, kemudian seakan-akan ini jadi masalah. Masalahnya di mana, Kang Ade? Ya, ini masalahnya ini menarik ya judul dari editorial KPU yang tertangkap basah. Kenapa kita sebut tertangkap basah? Karena sebelum-sebelumnya Komisioner KPU ini selalu membantah. Oh, servernya ada di dalam negeri. Oh, dikatakan begitu ya? Dikatakan seperti itu berkali-kali. Tetapi kemudian sejumlah komunitas cyber, diantaranya Cyberity, dia menemukan data digital ini disimpan di 3 negara dan semua itu terhubung ke Alibaba. Nah, ini kan berarti ada kebohongan di sini. Informasi yang disampaikan. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi dan elektronika dan undang-undang nomor 27 tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Jadi data digital publik ini kan karena kan ini kaitannya dengan sektor publik. Sektor publik kemudian dihasilkan oleh APBN. Jadi dana publik dan sejenisnya, maka data penting seperti data pemilu mestinya diatur dan berada di Indonesia. Ini undang-undang menyatakan hal itu. Dan ini menurut Cyberity artinya bahwa memang terjadi dugaan pelanggaran undang-undang. Karena data digital ini adalah data publik. Nah, oleh karena itu mesti terjaga betul keamanannya. Pertanyaannya, jadi persoalan kedaulatan digital menurut saya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena klaim pemerintah ini kan selalu kita mempunyai kemampuan cyber security yang baik. Tapi faktanya kenapa diserahkan kepada asing gitu. Nah, ini kita memang belum mendengar penjelasan dari KPU, tapi kan bisa juga terjadi misalnya KPU sudah menelaah nih sistem-sistem termasuk server, termasuk cloud lokal. Katakanlah Telkom misalnya, BUMN terbesar di teknologi informasi, tapi ternyata tidak sanggup. Cuma kan kalau sampai dikatakan ini kan bisa memalukan bangsa kita ini, bisa jadi sensitif juga. Sehingga akhirnya pakai saja satu cloud komputasi Alibaba yang memang sudah mampu meskipun itu ada di luar negeri. Tapi kita akan bahas Kang Ade, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 15 Maret 2024, KPU yang tertangkap basah. KPU yang tertangkap basah. Konyol dan menggelikan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara yang juga wasit dalam pemilu 2024 selama ini menyimpan rahasia. Diam-diam lembaga itu menggandeng Alibaba, raksasa teknologi asal Tiongkok, dalam komputasi awan atau cloud untuk sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. KPU menyimpan rapat-rapat informasi itu kepada publik meski masyarakat sudah mulai curiga saat Sirekap terus-terusan dibekap masalah sejak penghitungan suara dimulai 14 Februari 2024.
Konyolnya, semua rahasia itu baru terbongkar karena ada yang mengadukannya ke Komisi Informasi Pusat atau KIP. Sementara hal yang bikin geli masyarakat ialah KPU sebagai lembaga publik ternyata menyimpan rahasia ke publik. Apresiasi sebesar-besarnya disampaikan buat Yayasan Advokasi Hak Konstitusional atau Yakin yang karena gugatannya ke KIP, KPU akhirnya berhasil dibuka suaranya dan berkata jujur. Sidang lanjutan sengketa informasi antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional dan KPU di kantor KIP pada Rabu 13 Maret itulah yang pelan-pelan membongkar keanehan sikap KPU itu. Sidang lanjutan itu pula yang membuka tabir bahwa informasi kerjasama KPU Alibaba itu masuk kategori terbuka untuk umum, bukan rahasia negara, apalagi mengancam keamanan negara. Sementara itu, sebelumnya KPU malah melempar alasan konyol ketika didesak pertanyaan, mengapa menyimpan rapat-rapat informasi soal kerjasama dengan Alibaba itu? Menurut KPU, publik termasuk peserta pemilu tak boleh tahu soal kerjasama itu karena pengadaan server dan kontrak dengan Alibaba masuk kategori informasi yang dikecualikan. Loh, ada apa dengan keamanan dan rahasia negara sampai-sampai kerjasama penyewaan server mesti dirahasiakan dari publik? Siapapun mahfum, pesta demokrasi dari Sabang sampai Merauke perlu menyewa jasa partikelir alias swasta dalam pembuatan sistem hingga penyimpanan hasil penghitungan suara. Undang-undang pun memberi ruang kepada KPU untuk menggelar lelang pengadaan jasa itu agar prosesnya serba transparan. Lalu, apa yang sesungguhnya disembunyikan KPU sehingga pengadaan servernya harus dirahasiakan atau perusahaan pemegang kontrak tak boleh diketahui publik? Aneh dan lucu karena pengadaan barang dan jasa pemerintah diperintahkan oleh undang-undang dilakukan secara terbuka kecuali menyangkut keamanan dan rahasia negara. Setiap warga negara, apalagi pejabat negara, tentu terikat dengan kewajiban untuk menyimpan rapat-rapat rahasia negara. Sanksi pidana sudah menanti bagi yang membocorkannya. Akan tetapi, apa pula yang perlu dirahasiakan dari proses dan hasil penghitungan suara hasil pemilu? Bukankah pemilu berazas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga tidak ada dusta di antara kita? Sikap KPU itu jelas menyulut kecurigaan masyarakat akan netralitasnya sebagai penyelenggara yang juga wasit pemilu. Apalagi dari awal KPU sudah menunjukkan gelagat aneh dengan terus bersilat lidah saat Sirekap mulai bermasalah. Sampai kini pun penuntasan masalah menyangkut Sirekap tak pernah sampai pada solusi konkretnya. KPU sebaiknya jangan main-main dengan kepercayaan publik. Setelah sebagian besar tahapan proses sudah dilewati, semua mata kini sedang tertuju pada hasil pemilu untuk mencegah terjadinya kecurangan. Seperti kita singgung berkali-kali di forum ini, apabila publik mulai tak percaya pada kerja KPU, legalitas hasil pemilu akan menjadi taruhannya. Diisi oleh awak yang terdidik, KPU tentu paham. Selain rahasia negara, hanya bangkai yang perlu ditutup rapat-rapat agar bau busuknya tak merebak kemana-mana. Terbuka sedikit saja, apalagi jika bangkai itu sudah berumur lama, aroma menyengat tentu akan mudah tercium. Pertanyaan bagi KPU, bangkai apa yang kau sembunyikan? Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Kang Ade, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Perludem, Koirunisa Nur Agustiati. Mbak Ninis, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mbak Ninis, ketika KPU akhirnya mengatakan ya di dalam sidang yang dilakukan di Komisi Informasi Pusat bahwa komputasi awan atau cloud yang dipakai untuk sistem pemilu ini bekerja sama dengan Alibaba, itu perusahaan Tiongkok, itu jelas menyalahi peraturan
Atau sebenarnya boleh, Mbak Ninis? Ya, sebetulnya kalau saya melihatnya ya, karena namanya pemilu ini kan kompetisi politik ya. Kompetisi politik yang kalau kemudian tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, itu bisa menimbulkan spekulasi. Nah, berkaitan dengan itu, maka kalau saya melihatnya bahwa semua hal ya, keputusan yang KPU termasuk juga pengadaan terkait apa-apa saja yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu ini, ya prosesnya harus dilakukan secara terbuka dan jangan sampai ada kecurigaan publik. Di pemilu-pemilu sebelumnya pun juga kan sebetulnya ada kecurigaan ya. Setiap kali pemilu saya rasa selalu ada kecurigaan ketika KPU pakai teknologi, ada kecurigaan. Oh ini servernya tidak di Indonesia gitu. Itu kan kemudian muncul orang curiga ya, intervensi asing dan lain sebagainya. Nah makanya seharusnya KPU lebih wise ya ketika kemarin misalnya menentukan vendornya ya adalah perusahaan yang tidak di Indonesia gitu. Karena kita punya pengalaman-pengalaman di pemilu sebelumnya yang ada kecurigaan. Nah tapi di pemilu-pemilu sebelumnya kan KPU-nya kemudian bisa mengklarifikasi bahwa semua itu tempatnya di Indonesia, developernya Indonesia, sumber daya manusianya orang Indonesia. Nah hari ini ketika di pemilu kali ini banyak sekali kecurigaan dari masyarakat, nah tentu ini akan semakin menambah spekulasinya, Mas. Sehingga KPU sebenarnya perlu menjelaskan bagaimana proses pengadaannya kemarin, gitu. Sehingga menentukan vendornya adalah yang tidak dari Indonesia itu. Sebetulnya kalau menurut peraturannya boleh tidak Mbak Ninis bahwa baik server maupun cloud-nya, kalau itu memang diperlukan karena Indonesia negara kepulauan yang luas, itu memang boleh ada di luar Indonesia atau harus semuanya ada di tanah Indonesia menurut peraturannya, Mbak Ninis? Kalau menurut peraturan yang spesifiknya saya tidak terlalu paham, Mas. Tapi dalam beberapa kali diskusi itu memang disebutkan bahwa untuk hal-hal yang seperti ini ya semuanya harus ada di Indonesia gitu ya. Perangkatnya, pengembangnya dan semuanya itu ya harusnya ada di Indonesia. Ya karena tadi bagaimanapun ini kan kompetisi politik, hal yang sangat sensitif begitu ya. Ya kita punya pengalaman ya, misalnya terkait dengan bagaimana sih sebetulnya negara kita menjaga datanya, data negara gitu ya. Kita punya pengalaman data bocor dan lain sebagainya. Kan kekhawatirannya bisa sampai ke sana gitu ya, kalau justru ya tadi penyimpanannya tidak di Indonesia, kan kekhawatirannya akan semakin lebih jauh. Kalau sudah ketahuan seperti sekarang ya, dari sidang KIP itu, apa yang harusnya dilakukan oleh KPU dan juga mungkin masyarakat ya, karena kalau ini sudah terjadi kan ya sudah ada data kita di Tiongkok sana. Bagaimana Mbak Ninis? Ya sekarang menurut saya KPU ya menjelaskan gitu ya, tadi bagaimana sih sebetulnya proses pengadaannya, misalnya siapa-siapa saja nih sebetulnya vendor-vendor yang berkompetisi gitu misalnya dalam proses pengadaan cloud-nya tadi, pemilihannya seperti apa. Ya itu saja sekarang yang kita tagih ke KPU, itu perlu dibuka gitu ya secara transparan, secara akuntabel, ya supaya kita nggak tambah semakin curiga nih, apalagi ketika tadi ya misalnya disebutkan bahwa ya si rekapnya sendiri ternyata banyak masalah gitu ya. Aplikasinya banyak masalah. Iya banyak masalah dan KPU-nya kemudian kan beberapa waktu lalu juga tidak menjelaskan secara detail juga permasalahannya kenapa dan sebagainya. Mbak Ninis, ini kan tadinya kan tanggal 14 Maret kemarin mau ada rapat dengar pendapat DPR Komisi 2 dengan KPU, tapi KPU dengan alasan mengejar tenggat waktu 20 Maret akhirnya ditunda, kalau tidak salah direncanakan 21 Maret. Itu kan sudah selesai ya, artinya sudah ditetapkan hasil pemilu. Itu masih ada urgensinya tidak untuk bertemu dengan KPU lalu bertanya soal Sirekap, cloud-nya dan servernya ini, Mbak Ninis? Ya, saya rasa masih relevan, Mas. Itu bisa ditanyakan kepada KPU karena bagaimanapun juga kan KPU nanti pun juga harus melaporkan ya pertanggungjawabannya. Bahkan kalau misalnya nanti jadi ya yang namanya hak angket itu, hak angket itu kan juga dia mencoba menginvestigasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh eksekutif. Nah termasuk juga kebijakan-kebijakannya penyelenggara pemilu, saya rasa pun juga bisa menjadi salah satu objeknya nih yang yang dibahas dalam hak angket nanti.
juga termasuk siapa yang buat Sirekap, harganya berapa, lalu sudah ada tender yang layak apa tidak, itu kita semua ingin tahu itu ya Mbak Ninis ya? Iya betul. Baik, kita tunggu berarti sama-sama. Satu lagi Mbak, ini KPU itu memang hanya boleh menyampaikan di sidang KIP, karena ini kan faktanya baru ketahuan setelah sidang KIP. Atau sebenarnya memang harus mengatakan itu kepada masyarakat secara terbuka tanpa kita kejar begitu loh Mbak Ninis? Ya seharusnya ya bisa menjelaskan ya kepada masyarakat. Dan sebetulnya kan sebelum ada sidang KIP ini kan kemarin di media sosial pun juga sempat ramai ya. Karena ada pihak-pihak mencoba menelusuri gitu ya, ini Sirekap ini bagaimana sih penyimpanan dan sebagainya. Nah di situ kemudian KPU-nya baru mencoba mengklarifikasi gitu ya, dan itu pun juga publik tidak mendapatkan penjelasan yang mendalam gitu. Baik, kita harapkan ada kejelasan yang semakin jelas dan terang yang makin terang supaya kemudian tidak ada lagi yang dalam tanda petik tertangkap basah. Terima kasih Direktur Eksekutif Perludem Koirunisa Nur Agustiati sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mbak Ninis. Selamat pagi Mas. Pertanyaannya Kang Ade, memang harus KIP yang mencari tahu dan kemudian KPU baru memberikan transparansi pengadaan sistem komputer, sistem jaringan informasi di pemilu ini, atau memang sebenarnya KPU tanpa diminta, tanpa dalam tanda petik dipaksa oleh KIP sudah harusnya menyampaikan? Ya, saya melihat ada motif yang kurang baik ya dari KPU ini ya, sebagai penyelenggara pemilu. Karena berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ya? Itu jelas bahwa asas-asas penyelenggaraan pemilu itu pertama adalah mandiri, kemudian jujur, berkepastian hukum, terbuka, efektif, efisien, profesional dan sebagainya. Artinya kalau kita lihat dari asas penyelenggaraan pemilu, KPU ini tidak menyelenggarakan pemilu dengan baik berdasarkan asas-asas tersebut. Tidak mandiri? Tidak mandiri, tidak terbuka. Karena prinsip keterbukaan ini menurut saya akan menghilangkan sangka-sangka, akan menghilangkan spekulasi yang tidak perlu di masyarakat, akan menciptakan kegaduhan. Lagi pula kalau kita lihat di peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, itu disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa itu adalah informasi publik dan wajib disampaikan kepada publik. Bukan rahasia negara yang kemudian harus disembunyikan begitu, tidak ya? Tidak. Nah kalau kita lihat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu kan ada beberapa yang dikecualikan untuk tidak boleh disampaikan kepada publik. Misalnya soal strategi pertahanan dan keamanan, data-data intelijen, data tentang penyelidikan dan penyidikan hukum itu tidak boleh. Data tentang kesehatan seseorang, medical record medical record itu tidak boleh. Tetapi pengadaan barang dan jasa, apa ini kaitannya dengan proses demokrasi, di mana masyarakat harus terlibat di dalamnya, mengawasi, menjaga. Ini kan tidak ada alasan dari KPU untuk menyembunyikan soal penyimpanan peladen ya. Jadi kalau kita lihat di KBB itu namanya peladen server itu ya, bahasa Indonesianya peladen ya. Unik juga namanya. Nah ini menurut saya persoalan yang sangat serius sekali. Ada problem transparansi yang memang ditutup-tutupi. Dan kita lihat juga misalnya beberapa anomali-anomali ini juga sangat mengherankan. Kenapa terjadi anomali? Katanya canggih, kok terjadi anomali? Sirekap nih? Iya, Sirekap yang data yang penyimpangan data yang begitu besar. Jadi menurut saya mesti dikejar oleh hak angket. Kenapa terjadi misalnya penyimpanan server di luar negeri? Dan itu terhubung dengan satu perusahaan Alibaba, raksasa dari Tiongkok. Pertanyaan saya kembali lagi, Kang Ade, jangan-jangan nih. Tapi KPU yang bisa jawab ya. Jangan-jangan sebelum menetapkan Alibaba sebagai partner itu sudah ada seleksi, termasuk perusahaan lokal, katakanlah Telkom misalnya begitu. Tapi ternyata mereka tidak sanggup misalnya. Dan untuk menjaga nama baik dari perusahaan-perusahaan negara ini, tidak dibuka data ini, tapi ya sudah pilih Alibaba saja, yang pasti dia bisa mengamankan data pemilu. Kalau seperti itu bagaimana? Tapi kita harus jeda dahulu, Kang Ade, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan sekarang waktunya kita, Kang Ade, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Ade. Ya, salam sehat selalu ya. Salam sehat. Bagaimana Pak John? Ini KPU akhirnya mengatakan bahwa komputasi awan atau cloud yang dipakai untuk pemilu ini ternyata ada di Tiongkok ya, menggandeng Alibaba. Bagaimana Pak John? Jadi begini, Bung Leo. Ini kan masalah pemilu 2024 ini kan dah kita bedah juga ya. 1 tahun yang lebih kena itu juga kita apa. Ini kita kedah prediksi yang begini kan udah kita prediksi. Karena dari awalnya kan nama itunya udah tidak betul. Oh. Ya. Mensembunyikan ini hampir sama dengan pemilu yang di Amerika nih, yang apa terlibatnya dari Rusia itu kan kemarin, dari apa. Jadi ini hampir sama dengan ini. Ya, kan di Amerika kan belakangan baru tahu kan, di Indonesia ya baru belakang juga tahu, udah selesai barang itu baru tahu. Tapi ya ini harus diusut, karena saya kan ikut juga di daerah, kan. Ada kemarin pengumuman KPU, Sirekap ini bermasalah, ditunda. Ya. Sampai tanggal 20 baru bisa diapa, kan gitu kemarin tuh. Seluruh Indonesia. Nah, jadi artinya ini memang udah tidak betul dari awalnya. Contohnya sekarang terbuka oleh komisi apa kan? Informasi publik. Informasi pusat ya. Dia bilang ini gampang, dia bilang ini ada rahasia apa, kecuali ada rahasia negara di mana yang namanya langsung umum bebas rahasia aja kok. Ini memang udah didesain ya, ya. Tapi ini akan terbuka semua nih, boleh. Ya, ini kita berjenjang, kalau ini dijalankan berjenjang dari bawah gitu kan, sistem manual itu, ini akan ketemu deh. Pak John, akan ketemu, ya. Kita memang masih menunggu ya penjelasan lanjutan dari KPU. Tapi kalau saya menduga jangan-jangan mungkin, ini kan mungkin sebelum menetapkan Alibaba sebagai perusahaan yang menjadi partner dalam menyediakan cloud untuk Sirekap, jangan-jangan KPU sudah melihat sekian perusahaan di dalam negeri. Saya yang ingat adalah Telkom, begitu, yang paling besar di Indonesia. Kemudian mendapati bahwa tidak sanggup, misalnya begitu. Kalau ternyata faktanya itu, bagaimana Pak John? Tak ada itu, Bung Leo. Ini akal-akalan aja, Bung Leo. Ya, kita kan selalu mengkampanyekan pakai produk dalam negeri, anak negeri apa? Nyatanya sekarang, ya namanya aja Alibaba. Alibaba itu kalau bahasa Jepang, lo tahu enggak? Itu udah katakan yang agak negatif itu kalau Alibaba. Kalau orang Jepang itu benci dengan Alibaba. Jadi permintaan Pak John adalah ini diselidiki tuntas begitu ya Pak John ya? Ini harus diselidiki tuntas. Baik. Dan lagi ini harus ada upaya hukum di sini. Ini ada nih celah-celah hukum nih masuk sini nih. Ada upaya hukum ya. Oke. Baik. Kita ya KPK ini sebenarnya ini pasti ada tendernya apa nih bermasalah ini. Kita aja yang 200 juta lebih aja di tender kok terbuka kok. Masa iya, ini besar ini triliunan gitu kok diam-diam aja. Ini udah salah besar. Baik. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Bion, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, baik. Jadi begini Bung Leo, Bung. Ya, ini adalah sebuah pemberangusan demokrasi yang dilakukan oleh KPU Suara Rakyat. Ya, jadi begini Bung Leo.
Jadi ini sebuah pemberangusan demokrasi suara rakyat yang dilakukan oleh KPU tentunya. Personalia, KPU-nya lembaga, tapi personalianya yang ada unsur KKN. Nah, saya sangat tidak sependapat ketika ini dihandle oleh Alibaba. Karena apa? Negara kita masa tidak mampu melakukan proses rekapitulasi secara sistematis. Ini sudah melanggar undang-undang, itu satu. Lalu yang kedua, dalam konteks ini, kalaupun nanti KPU menetapkan hasil pemilu, maka itu bersifat final and binding karena MK akan memutuskan, tidak memperkarakan persoalan pidana pemilu. Ingat Bung Leo, MK sebagai lembaga kalkulator, apabila dia sudah putuskan itu bersifat final and binding, nah maka parlemen untuk segera membentuk hak angket atau lewat komisi. Karena itulah nanti sebagai alat bukti yang cukup, baik itu saksi maupun rekapitulasi yang berdasarkan Form C. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Bung Leo, kita ini sedih di Republik ini, Bung. Ini Jokowi ini kayak dia punya negara ini jadinya. Mana anaknya, menantunya, apa sih jasa mereka terhadap negara ini, Bung? Kita ini sudah mau mati ini di reformasi 98. Ya Allah, kok begini cara memimpin negara ini? Nah, saya sarankan berikan masukan kepada Bang Anies, Bung Muhaimin, silakan undang relawan mereka, kita bentuk sidang rakyat untuk menggugat Jokowi. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Bion ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Iya, KPU yang tertangkap basah ya. Sebenarnya Mas Leo, Bang Ade, dari awal masyarakat itu sudah mencium baunya bahwa KPU itu ada kerjasama dengan Alibaba yang punya Tiongkok itu. Tetapi kan KPU tidak mau transparan atau terbuka. Sementara dana yang dipakai untuk kerjasama pengadaan barang dan jasa itu menggunakan APBN. Ketika itu menggunakan APBN, maka publik berhak untuk tahu kerjasamanya itu dengan siapa gitu. Nah sekarang kalau sifatnya disimpan di luar begitu kan nanti masyarakat tambah curiga. Loh, buktinya KPU sendiri sudah mau mengakui ketika di dalam sidang di Komisi Informasi Pusat bahwa kerjasama itu dengan Alibaba. Jadi ketangkap basah jadinya. Yang berikutnya, ini kan persoalan ini KPU ini sangat sudah mengakui bahwa mereka sendiri tidak percaya dengan penggunaan sistem Sirekap ini. Nah untuk itu, ini Komisi 2 segera memanggil. Tapi kan saya dengar ditunda, itu harus dipertanyakan. Tetapi tidak cukup di rapat komisi. Saya mendorong bahwa ketika ada dua jalur yang ditempuh, yaitu menggunakan jalur Mahkamah Konstitusi untuk hitung-hitungan, selisih hitungan, tetapi juga jangan alergi dong kalau ada masyarakat atau katakan anggota DPR menggunakan hak angket, karena DPR itu representasi dari masyarakat, dan biarlah hak angket itu Undang-Undang MD3 menjamin itu konstitusional, bukan barang haram itu. Jadi biar saja teman-teman di DPR menggulirkan atau menggunakan hak angket untuk menggunakan haknya meneliti bagaimana kebijakan yang diambil, kemudian pelaksana KPU. Kalau KPU independen, tapi ingat KPU itu menggunakan APBN loh ya. Sehingga anggota DPR berhak untuk meneliti itu. Pak Tasrik, saya mau bertanya satu Pak. Kalau kemudian misalnya ya, ini saya berandai-andai, bahwa kan sudah diakui ada penggunaan server atau cloud Alibaba. Lalu kemudian misalnya anggota DPR dan pemerintah memeriksa ya tempat-tempat itu, juga memastikan misalnya bahwa data di Alibaba itu di sekian negara yang dipakai itu benar-benar aman Pak. Tidak dicuri, tidak bisa diintervensi, tidak bisa dibajak, tidak bisa dihack. Itu kita masih bisa bolehkan terima hasil dari pemilu ini atau seperti apa Pak Tasrik? Sebaiknya karena ini belum diadakan pemeriksaan Mas Leo, kita belum bisa percaya 100%. Biarlah hak angket akan mempertanyakan itu, biar bukti atau fakta itu biar di dalam sidang nanti. Karena kalau kita katakan sekarang, ini
publik, sementara publik tidak terlalu percaya untuk itu. Baik. Dan biarlah hak angket, karena hak angket itu dia mempunyai waktu yang panjang, yaitu 2 bulan. Bahkan bisa diperpanjang. Siapapun yang akan dipanggil itu wajib datang. Kalau tidak, dia akan panggilan paksa, termasuk presiden. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Jelas Pak Tasrik, Kang Ade menyarankan untuk angket. Karena angket ini untuk membuat terang benderang. Tapi kan di sisi yang lain kita melihat seperti angket ini kehilangan tenaganya begitu. Bagaimana Kang Ade? Ya, menarik tadi yang disampaikan oleh para penelpon ya, Pak John Veto, kemudian Pak Bion dan Pak Tasrik ya. Jadi mereka melihat bahwa memang nawaitu dari penyelenggaraan pemilu sejak awal nih bermasalah ya. Niat baiknya ya. Niat baiknya tidak lurus. Kebohongan demi kebohongan kemudian terungkap ya. Ada sepertinya ada spiral kebohongan ya. Jadi kembali soal tadi pertanyaan sebelumnya dari Mas Leo ya. Soal bagaimana kalau misalnya dari kita tidak ada memiliki kemampuan untuk menyimpan data ya. Server kita tidak mampu. Jadi gini, dalam hukum ini kan yang wajib itu bisa dilanggar kalau terjadi darurat. Diskresi berarti itu ada diskresi. Tetapi diskresi ini terkait dengan kemampuan katakanlah Telkom dalam menyimpan data server KPU kan mesti di-asesmen dulu oleh BSSN. Benar nggak Telkom ini tidak mampu? Kemudian disampaikan kepada publik. Jadi proses transparansi inilah yang saya kira harus ditegakkan oleh KPU. Ini kan bermasalah. Kita tidak pernah dengar soal penggunaan cloud di Alibaba ketika beberapa kali sebelum pemilu ini KPU rapat dengan DPR. Ini kan tidak pernah terungkap juga soal begini gitu loh. Baru terungkap di Komisi Informasi. Karena Sirekap ada masalah nih. Ada masalah. Kemudian diperiksa, jadi keluar. Dan beberapa pakar kemudian komunitas IT ini kan melakukan pelacakan. Ternyata servernya ada di luar negeri, di 3 negara. Kemudian terhubung dengan Alibaba. Jadi ini menurut saya proses-proses ini menjadi peluru ya, menjadi amunisi juga bagi DPR untuk menyampaikan, untuk mengajukan hak angket. Jadi proses hak angket ini proses yang menurut saya lebih leluasa, punya waktu 60 hari, siapapun bisa dipanggil. Jadi menurut saya tidak boleh ada keraguan lagi, kecuali mungkin keraguan politik ya. Kita harus jeda dahulu Kang Ade, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, apa yang harus dilakukan baik kepada KPU maupun juga kepada penyelenggaraan pemilu secara umum? Karena ya ini sudah terjadi ya, 20 Maret nanti akan ditetapkan oleh KPU. Kan kita kalau misalnya menerima tapi juga tidak lega kan menjadi pertanyaan juga. Bagaimana Kang Ade? Ya, pertama adalah kita mesti meminta pertanggungjawaban dari KPU ya. Kenapa KPU memilih Alibaba ya sebagai tempat untuk layanan komputasi awan ya atau cloud ya, yang sebelumnya diklaim adanya di dalam negeri. Jadi itu menurut saya mesti dijelaskan. Saya melihat bahwa ini berpotensi menjadi skandal ketika proses ini katakanlah dilakukan dengan penunjukan langsung. Karena bagaimanapun juga pengadaan ini kan dengan nilai yang sangat besar ya, dana dari APBN. Sementara rakyat tidak tahu proses ini. Jadi menurut saya ini mesti diselidiki lebih jauh ya, oleh hak angket. Dan mudah-mudahan nanti dalam proses sidang selanjutnya di Komisi Informasi Pusat ini terungkap lebih jauh. Kenapa pilihannya adalah pada Alibaba. Nah ini menurut saya menarik dalam proses kita bagaimana belajar dari kasus ini. Sebab penggunaan APBN ini mesti ada akuntabilitasnya, mesti ada proses transparansinya, dan sangat lebih baik lagi bila ada partisipasi publik dalam memilih salah satu vendor misalnya, ada alasan-alasan. Dan ini juga terkesan mengecilkan perusahaan-perusahaan Indonesia BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi. IT, kita kan mesti tahu juga selama ini kan klaimnya kan luar biasa besar gitu kan dan membanggakan. Tapi faktanya kok kenapa KPU memilih Alibaba? Jadi proses ini menurut saya harus segera dibuka seluas-luasnya, dan kita berharap para politisi partai-partai tidak usah ragu-ragu lagi untuk terus mengajukan hak angket. Jadi sangat-sangat banyak peluru bagaimana dugaan kecurangan yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis dan masif ini harus dibuka seluas-luasnya. Nah,
Ya. Tapi hasil fakta bahwa Alibaba yang dipakai itu tidak kemudian membatalkan pemilu ini kan ya, bukan membatalkan hasil kan? Tidak akan membatalkan hasil. Cuma kan ini kan saya kira sangat penting ya, bagaimana kita proses semuanya ini harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparan. Proses pengadilan jasa itu ada ketentuan-ketentuannya. Jadi menurut saya semuanya harus dibuka dengan seluas-luas. Ini demi pembelajaran bagi rakyat kita semuanya. Baik, kita tunggu nanti terang benderang dari KPU bagaimana pengadaan sistem teknologi informasi ini. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, dengan diisi awak yang terdidik, KPU tentunya paham selain rahasia negara hanya bangkai yang perlu ditutup rapat-rapat agar bau busuknya tidak merebak kemana-mana. Terbuka sedikit saja, apalagi jika bangkai itu sudah berumur lama, maka aroma menyengat tentu akan mudah tercium. Pertanyaan kita bagi KPU, bangkai apa yang disembunyikan? Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.